lu bangun beginian terus tiba-tiba viral dengan wajah muka lo seperti ini, kenapa nggak lo jadi artis saja? Katanya waktu itu gara-gara lo capek ya kerja sama Om Andre Taulani ya? Cuma emang kurang cocok aja. Maksudnya? Ya dulunya ya suka berantem aja. Oh, sama siapa? Om Andre? Mohon maaf Om Andre ya. Kita kasih solusi. Wih, artis Korea nih mampir kemari nih. Leo Pancake, nih dia nih pancake-nya, nanti kita cobain. Oke, Ini lagi viral di TikTok, guys. Tembus 46 juta views. Gara-gara fenomenalnya adalah viral penjual pancake di Bekasi, pinggir jalan, gerobakan, mukanya ganteng. Ternyata cuma konten. Enggak lah, masa cuma konten beneran? Nah, naik dikit bro. Ini kita ngobrol serius nih soalnya. Iya. Beneran dong, masa cuma konten? Ya kan orang kiranya kan gara-gara lah palingnya cuma gimmick-gimmick doang. Ternyata lu yang ngadon. Saya ngadon. Kalau untuk awal-awal, saya semua dari mulai ngadon, dari mulai masak, saya semua sama pacar saya ditemenin. Berdua-duaan. Nah terus ya alhamdulillah berkembang, jadinya ya punya karyawan. Nih kita buktikan deh, beneran nggak masak. Kalau tadi tiba-tiba datang pancake beginian ke ruangan podcast gue pasti ngiranya paling beli dulu, paling GoFood, ya kan? Nah ternyata masih panas lagi nih. Masih panas kan tadi. Iya. Nah ini kita lihat ya videonya ya. Tadi bukti bahwa lo hadir di dapurnya Kasih Solusi. Tuh, ya kan? Bener kan? Belum gue cobain tapi. Oh iya. Enggak, maksudnya terbukti bisa masak. Cuma ini kita lihat nih rasanya. Aduh, tiramisu red velvet. Tadi kan lo ngadon sendiri, bikin sendiri apa segala macamnya tanpa ada yang bantuin ya? Tanpa ada yang bantuin. Oh, gila bro. Tanpa ada yang bantuin dan juga dibantu dengan kompor yang mati-matian ya. Ya namanya juga kan kalau kantor media kan nggak peduli sama dapur. Yang penting kan layarnya bagus, gambarnya. Ini bagus banget. Kita tolong diedit ya, tolong dikasih AI bahwa dapur gue suasananya sangat bersih dan rapi ya. Oke, Bismillah. Ini beneran nih gue cobain nih. Oke. Dan pancake pinggir jalan tapi bentuknya kayak begini ya. Nah coba ya, Bismillah. Gimana? Kalau gue mau kritik pedas. Gue mau kritik abis-abisan. Boleh. Kita open. Sorry, tapi lu open ya? Open. Lu nggak baper ya? Enggak dong. Ya red velvet ya? Oke. Gue mau kritik abis-abisan nih. Iya. Masa kayak begini sih bro? Aduh. Kayak begininya tuh abis lama-lama ya. Gue mau kritik. Oke, kita tungguin. Nggak. Wajar, bener kata netizen. Habis nih lama-lama. Enggak. Gue cuma karena nggak enak di depan lo aja gue makannya. Jangan peres dong. Gue mau kritik. Lu tuh harusnya bawanya 4, 6, 8 dong. Masa cuma 2? Gila, empuk bro. Empuk kan? Itu sebenarnya teksturnya itu yang ngejual. Gila. Gue mau kritik, kenapa hasil begini lu bagi-bagiin ke karyawan gue? Tadi gue lebih punya hak dibanding dia nih. Nah itu Dimas ambil berapa nih Dimas? Hei, 1 pak. lu pas tadi banyak lu bikinnya lo. Tadi banyak. Kenapa gue tiba-tiba 2? Mentang-mentang gue tinggal sholat bentar. Nah itu udah pada dihabisin. Hah? Saya lagi masak. Kak, coba masak lagi. Tiramisu lagi, coklat. Kayak dagang ini. Saya hitung-hitung udah 100.000 nih, lumayan. Enggak. Seenak ini, seempuk ini, seotentik ini. Gue kan nyari celahnya. Pancake kalau nggak ngerti ya. Ini mah level-level pancake di mall-mall Grand Indonesia bro. Iya. Yang makan tuh kayak gini tuh berasa menjadi kayak pancake para pejabat, pancake para influencer, artis-artis tuh. Tasya Farasya harusnya makan kayak begini nih. Ini kelasnya level-level Baim Wong nih yang makan. Tapi ini jujur kan? Wallah gue jujur. Masa gue harus sumpah sih sama lo? Takutnya ntar orang-orang pada kayak ini mah gara-gara depan orang doang. Enggak. Gue pernah makan di Grand Indonesia. Iya. Pernah main nggak sana? Yang di samping itu kan Grand Indonesia kali CBL. Apa tuh? Ya susah ya. CBL gak tahu. Gila gue dihina balik sama dia.
Pokoknya itulah Plaza Indonesia. Iya. Di Grand Indonesia Shopping Town. Itu kalangan-kalangan level-level tertentu yang bisa nongkrong di sana dan relatif mahal. Kalau tahu ada kayak beginian, ngapain gue ngejar pancake sampai ke Grand Indonesia yang udah levelnya para pekerja kantoran atau para artis-artis mallnya. Nah, ini tuh sebenarnya tuh terinspirasinya dari pancake yang mall-mall gitu. Iya. Maksud gue kayak begini-begini nih harusnya ternyata bisa di pinggir jalan nih. Gue pikir gara-gara ingredientsnya aja. Kita bikin versi murah. Gue pikir ingredientsnya ngaruh telurnya. Lu berapa pakai telurnya? Gue ngerti dikit-dikit udah paham. Dulu gue pengusaha martabak bro. Iya. Lu jangan main lo masalah ingredients lo. Sama gue. Saingan dong sama Kaisang berarti. Dulu. Dulu. Tapi gue kalah sama Markobar memang. Makanya gue tutup. Coba, lu pakai telur berapa? Ini. Satu pancake telurnya 1. Jadi makanya makan ginian kenyang. Jadi kayak gituan telurnya 2. Kita munculin ya video yang tadi ya. Sambil ngeliatin hasil dekatnya. Kalau gini kan jauh tuh. Teman-teman pasti tahunya pas lagi versi dekatnya ntar di video yang tadi udah diambil kan stock setnya ya. Udah. Bro, kok bisa sih kayak gini di pinggir jalan sih? Kenapa? Gue pikir maaf ya, pinggir jalan kan image-nya kan telurnya dikurangin, terigunya dikurangin. Stigmanya tuh begitu, jadi nggak bisa ngejar pancake rasa mall, rasa mall harganya pinggir jalan gerobakan begitu. Ternyata ada loh. Ada. Di Bekasi di mana sih? Di alun-alun Bekasi. Jangan lupa pada datang. Rubel Souffle Pancake. Kita bahas ya. Iya. Gimana ceritanya ketika lu bangun beginian terus tiba-tiba viral dengan wajah muka lo seperti ini, kenapa nggak lo jadi artis saja? Katanya waktu itu gara-gara lo capek ya kerja sama Om Andre Taulani ya? Ke situ dong. Enggak, mohon maaf Om Andre ya. Nih kalau Om Andre mungkin nonton, saya gak ada capek-capeknya kok kerja di situ, ya cuma emang kurang cocok aja. Maksudnya? Kurang cocok aja, udah nggak usah diperpanjang kayaknya ya. Sama yang mana? Sama yang mana? Udah. Aduh. Oke. Dipancing terus ini kayaknya. Bentar, Melvin. Gua udah WhatsAppan sama Om Andre Taulani, katanya dijadwalin sama Melvin. Enggak, ini buat gue pribadi nih. Kenapa lu tadi tiba-tiba jadi merasa? Ada apa dengan Melvin? Maksud gue, Melvin, lu mana nih? Nggak pernah ada jadwal nih Om Andre Taulani nih, si Melvin nih. Soalnya kata tim gue katanya udah dijadwalin. Gue WhatsAppan sama Om Andre. Iya. Yaudah Der, siap Der. Gue mampir Der. Nanti gue main ke sana. Jadwalin aja langsung. Tim lo suruh tektokan sama Melvin. Udah WhatsAppan sama Melvin. Iya. Melvin gak ada kabar Melvin nih. Hey, sibuk kayaknya dia tuh. Hey. Sibuk dia tuh. Nah maksud gue jadwalin dong. Ya ini cuma cerita dikit gara-gara lo ngomongin Andre Taulani. Iya, ini salah satu saya waktu pas diundang takut sih datang ke sini. Karena pertanyaan-pertanyaan kayak gini nih, suka nusuk-nusuk deh. Enggak. Kita mulai dari awal deh. Boleh. Lo dulu editornya Andre Taulani. Gimana ceritanya? Bisa gabung? Nah itu sebenarnya bisa gabung itu bisa dibilang hoki atau emang udah jalan Tuhan aja kali ya. Itu saya cuma DM doang. DM sama Andre-nya. Sama Andre lagi butuh tim gak buat apa namanya, buat YouTube-nya. Kebetulan saya sukanya nulis sebenarnya dulu. Buat scriptwriter atau apa gitu. Terus tiba-tiba dibales. Saat ini kita lagi gak butuh, tapi butuhnya untuk editor. Terus langsung saya bilang, saya bisa om ngedit. Itu padahal saya belum bisa sama sekali. Bohong lu, zolim lu. Artis gede lu, bohongi. Lu cuti buat karirnya dia. Tar dulu. Terus dia bilang kan, oh iya. Terus, oh enggak, sorry. Saya bukan gak bisa ngedit sama sekali. Saya ngerti ngedit, bukan ngerti gimana ya. Cuma tahu doang gitu, oh caranya gini. Cuma bukan yang jago banget gitu. Pakai apa? CapCut? Enggak, Premiere Pro. Oke, terus? Terus udah gitu kita lagi kan. Kenapa lu tiba-tiba begitu lo? Enggak. Ada apa nih maksudnya nih? Enggak, saya apa namanya kan lupa kan nyampe mana. Oh iya, nge-DM Andre Taulani, Om Andre. Terus katanya bisa ini enggak? Terus coba dong tolong kirimin apa namanya hasil editan videonya. Nah, dulu waktu saya SMA, saya suka apa namanya ikut-ikut lomba film gitu. Iya. Tapi bukan saya ngedit. Saya cuma ngasih nih hasilnya. Gitu, tapi bukan saya ngedit. Ih, bohong berarti lu. Makanya wajar dipecat sama Andre Taulani. Enggak dipecat dong. Oh, lu ngundurin diri ya? Mundurin diri. Oh, karena yang tadi yang ada orang itu ya? Sorry lagi syuting. Ya oke, lanjut.
By the way, pancake enak bro. Tuh sampai habis dong. Udah nggak pakai table manner gue makan deh. Kalau di GI kan kalau gue makan kan satu udah mahal, dan yang kedua tuh harus kayak yang ya kan, meskipun gue sama bini gue sok-sok kelihatan kan malu kan, yang lainnya kan pada artis pada mampir juga kan, kalau kelihatan gue juga seorang kan, gue harus selebriti hitungannya. Selebriti apa? Jadi gue harus pakai table manner. Kalau sini udah gas saking enak itu, masya Allah. Thank you bro ya. Oke, terus akhirnya kita lanjut ya. Dari situ ya udah akhirnya dipanggil buat interview sama Om Andrinya langsung. Itu dia masih di ini talk show. Keren. Di Net TV saya datang sendirian. Terus udah gitu, udah nih dikasih satu materi editan video. Terus saya inget banget kalau nggak salah itu video kurban. Video dia lagi kurban gitu, maksudnya kurban sapi gitu. Saya editin tuh. Terus akhirnya saya bawa pulang videonya, materinya, filenya. Terus saya belajar semalaman, benar-benar semalaman. Cara ngedit gimana, maksudnya di YouTube. Cara nge-cut video gimana, cara nge-add sound gimana, cara nge-add. Kalau dulu kan YouTube zaman-zaman kayak gitu kan. Ya Allah, norak banget masih ada yang pakai tuh sound system. Sound system, sound dulu effect. Itu tahun berapa? 2018 mah rame kayaknya kayak gituan. Iya. Terus akhirnya dari situ-situ belajar bener-bener semalaman. Saya kirim langsung. Terus kata Om Andre, wah keren nih hasilnya, lucu katanya. Dia ngomongnya lucu. Itu gak tahu ya lucunya dalam arti apa ya. Cuma katanya, wah keren nih videonya, lucu katanya. Oke. Terus akhirnya dipanggil lagi, terus ditanyain lagi sama Mas Melvin. Katanya, lu ada kenalan lagi nggak? Katanya buat videografer, kita butuh nih videografer. Terus saya panggil lah teman saya ajakin buat gabung. Terus? Nah itu waktu itu Om Andre itu pas baru kena kasus. Kasus apaan? Adalah pokoknya kasus. Oke, terus? Kena kasus, dia bener-bener YouTube-nya dari minus banget. Tim YouTube-nya cuma Mas Melvin itu doang. Melvin sangat berjasa berarti. Sangat berjasa banget. Makanya nyampe sekarang kan masih. Terus udah gitu. Ya udah saya ajak teman saya. Ini teman saya yang saya ajak ini dia yang bisa ngedit. Iya, yang bisa ngedit tadinya. Yang ngedit video saya yang saya bilang nih, saya kasih video ke Om Andre. Padahal itu teman lo. Iya. Dan yang bisa megang kamera sebenarnya saya. Om Andre bagus deh, lu nggak pekerjakan dia lagi, ternyata banyak bohongnya ya. Itu bohong sama nekat itu beda dong. Nekat. Tapi lu sebenarnya bukan maksud bohong, tapi maksudnya gue bisa nih, gue tunjukin nih. Ternyata bener, buktinya video kurban itu hasilnya memuaskan di matanya Andre Taulani. Iya. Sosok Om Andre Taulani loh. Masya Allah. Udah, singkat cerita, lu berapa lama di situ? 7 bulan. Kok nggak nyambung? Maksudnya nggak berkelanjutan? Ya gitulah pokoknya. Karena pancake kebetulan itu saya langsung usaha pancake, terus rame. Enggak dong. Enggak ada. Udah dong, podcast udah bubar. Thank you teman-teman ya. Enggak ada dramatisir sekali Anda ya. Gara-gara ada lah ya udahlah, gue nggak mau tahu lah konflik sama Andre lah apa segala macamnya lah. Gue nggak mau tahu, itu urusan lu pribadi karena gue nggak mau gibah. Tapi ini dulu ya. Kalau misalkan emang orangnya nonton gitu, itu dulu. Kalau sekarang udah biasa aja gitu maksudnya. Apa sih gue sengaja biar kejauhin lu yang mancing-mancing lagi? Emang sebenarnya ada apa? Klarifikasi doang. Maksudnya dianya nonton kayak ini orang gini. Padahal ya udah biasa aja saya mah. Dulunya ada kasus. Ya dulunya ya suka berantem aja. Oh, sama siapa? Om Andre? Bukan dong. Iya. Tapi udah baik kan ngapain sih udah pada gede juga lu. Iya makanya. Udah lanjut. Dari situ saya nganggur. Bikin YouTube. Enggak, lebih tepatnya saya bikin YouTube. Oke. Penghasilan lu dari mana? Lu bela-belain cabut dari editor. Mohon maaf nih kalau boleh tahu, editor gajinya kan lumayan pasti kan? Nah lu cabut kan sayang banget. Ya hasilnya itu di YouTube saya cuma kayak sewa. Waktu itu ingat banget sewa kontrakan cuma buat dijadiin studio YouTube. Sama temen saya yang tadi keluarnya barengan. Oh, dia juga nggak lanjut? Nggak lanjut, sama ituannya. Apaan ituannya? Ituannya pokoknya. Terus udah kita bikin YouTube berdua 2 bulan duit kita habis, tabungan dari gaji Andre Taulani. Wah. Dari situ saya ngelamar lagi jadi editor di perusahaan startup. Perusahaan startup ini
Dia di bidang kelas online masak baking gitu. Dan disitulah saya belajar gimana caranya ngaduk adonan, ngebedain telur protein tinggi, protein sedang, protein rendah. Kayak gitu-gitu. Banyak ilmu yang saya dapat di situ. Saya 2 tahun di situ. Oh, jadi nggak cuma sekedar lo belajar ilmu video editing dan lain sebagainya gitu ya? Saya juga belajar. Soalnya kan tiap hari saya ngeliatin. Saya pas di situ saya kameramen dan juga editor. Udah kameramen ngeliat, terus nyampe rumah saya ngedit. Oh, cara bikin kue tuh begini. Harus dipisahin telurnya, putih telurnya sama kuningnya, kayak gitu-gitu. Nih, ada satu pesan moral yang bagus nih. Kalau tadi gue telah Leo cerita seperti itu. Terkadang memang lu menganggap bahwa lu video editor, lu graphic designer, pokoknya hal-hal yang memang berbau perkontenannya. Iya. Jangan mandang bahwa lu tuh cuma sekedar kerja tok gitu loh. Ini yang gue mau titik beratkan gitu loh. Maksudnya jangan cuma berpikir bahwa kayak misal lu mau rintis karir dari awal lu video editor, misalnya gajinya nggak gede-gede banget dulu. Iya. Misalnya masih dari awal lah. Terus lu ngegerendeng gitu loh. Alah, artis gede, malah gaji gue segini, gue tahu nih yang view banyak. Gue tahu nih kan gue ngedit kan ada brand-brandnya kan. Ya kan, brand G-Water masuk di situ, Sarung Safir masuk di situ. Iya kan? Tapi maksud gue, coba deh lu lihat deh, ada ternyata di luar dari itu ada ilmu yang luar biasa. Kayak misalnya nih editor podcast gue. Ini nasihat buat tim gue pribadi juga sebenarnya. Lu nonton kayak gini nih, kan sama aja ya. Editor gue ngeditin orang yang duduk misalnya dia menteri, misalnya dia pengusaha. Jadi jangan sekedar menuntaskan pekerjaan doang gitu loh, ngedit selesai. Ya. Iya, kan lu nontonin selama sejam video berlangsung. Kalau gue durasi sejam misalnya, ya udah nonton ngeliatin, gila insight-nya begini kan. Biar lo apa? Biar lo juga bisa usaha nantinya. Bener. Ini buat semuanya nih ya. Itu poinnya, ternyata kan lo ngambil ilmunya. Awalnya video editor, terus lu ngeditin konten-konten seputar masak. Dan kue. Di dunia kue. Baking, wow. Di situ belajar banyak. Apa sih startupnya? Startupnya namanya Recook, recook.id. RECOOK. Ya, recook.id. Itu bukannya baru ya? Udah lama. Dia baru rebranding. Nah, tadinya namanya Aneka Baking Online. Ya, saya pengamat startup lah, tahu nih kalau brand-brand ini yang kayaknya muncul ke permukaannya, biasanya kan rilisnya. Rebranding dia. Jadi Recook punya siapa? Punya ada namanya Mas Fajar. Oke. Sama Mas Pandu. Selama 2 tahun lu pelajarin gimana caranya bikin bakingnya apa tuh di situ? Banyak. Biasanya apa? Termasuk pancake? Nggak ada, pancake kan baru ngetren. Lah, pancake bukannya udah dari Souffle pancake yang ini baru ngetren 2 tahun belakangan. Oh iya nih. Sorry, itu pancong ya? Pancong beda dong. Iya emang sama-sama pan dan cong. Iya, sorry. Nggak, emang di kepala saya kok. Iya bener. Kok di kepala gue pancong ya. Waktu pas tadi lu ke ruangan gue juga kayak, bukan ada di Kemanggisan. Gue bilangnya pancake bro kan. Sorry, pancong bro. Pantesan kata saya di mana? Udah gak usah terusin. Itu kan tentang kebodohan gue. Gue kan di depan kamera kan harus kelihatan keren. Aduh. Nggak usah diterusin. Oke. Itu pancong beda ya? Beda dong, beda jauh banget. Sama-sama pan. Iya gue tahu, sama-sama pan memang. Pan. Nggak usah lu terusin. Malah lu nyalek lu di mari. Nggak usah. Bareng Zulkifli Hasan ya. Okay. Fokus ya. Nah jadi dari situlah lu akhirnya berjalan, lu amati, lu tiru, lu contek. Selama 2 tahun ternyata balutan lu udah nggak kerja lagi, tapi untuk menyolong resep. Iya dong. Bukan nyolong resep dong, ilmunya. Kalau resep kan saya buat sendiri. Lah kan ada resepnya pas di video. Tuang sekian gram. Tapi kan gak ada buat pancake. Di sana emang gak ada berarti ya? Gak ada, karena kan dibilang pancake baru ngetren. Yang serupa-serupa, serabi. Gak ada, beda jauh. Kalau di situ tuh kayak kue-kue bolen atau kue-kue ulang tahun atau kue-kue, banyak sih jenis-jenis kue-kue gitu. Kayak roti juga. Lah kenapa gak ngambil yang itu, udah ada gratisannya? Kenapa lo harus ngulik lagi pancake-nya? Gak kepake dong lu nontonin video buat ngedit sambil belajar. Ya kepake kan ilmunya. Kayak yang tadi saya bilang, gimana cara bedain tepung protein rendah, protein tinggi, gitu-gitu. Cara ngaduk adonan aja ada caranya. Terus mixer juga ada caranya. Nyatuinya ada caranya. Nggak bisa ngasal-ngasal gitu aja. Oh iya, dari situ baru tinggal berapa ukuran gramasinya. Iya.
buat pancake sekian, buat roti sekian, buat donat sekian. Oh, iya. Nah, tapi kalau misalkan gramasi itu balik lagi kok rata-rata orang yang udah pro di bidang baking itu, mereka udah nggak pakai gramasi. Kalau yang saya lihat-lihat ya di situ. Pakai lah tetap, bro. Pakai filling. Emang mak-mak di desa. Ya, mama di desa kan jago-jago. Dia tanpa pakai begituan, tapi sekelas-kelas gede mah. Menurut gua tuh ya, chef sesungguhnya itu mama di kampung tuh. Yang tuang gitu kan. Langsung uang tang. Tuh belum ada yang ngalahin tuh mama di kampung tuh. Jago banget dia bisa pas. Iya. Susah ngalahin mereka, makanya pakai gramasi. Bukan begitu tuh? Enggak juga. Ya kalau ini sih pakai gramasi. Maksudnya. Cuma kalau saya kadang bikin buat sendiri gitu. Nggak udah, asal aja bikin. Jadi kalau dulu ini saya belajar ini buat nonton resepnya nyampe 2 bulan. Lah kan di Google banyak Di resep Google banyak, pancake di YouTube udah. banyak. Nah, terus? Tapi saya nontonin semua video cara buat souffle pancake di YouTube. Dari semua negara. Jadi beneran. Serius. Tapi emang sempok ini sih. Beneran kayak yang di Grand Indonesia nih. Dari semua negara saya tontonin kayak souffle pancake Taiwan, souffle pancake Jepang, souffle pancake Korea, souffle pancake Amerika, gimana sih perbedaannya. Terus yang dia pakai telurnya apa. Baru dari situ saya lihat resep-resepnya. Kadang kan ada kecolongan orang video resep-resepnya gitu. Maksudnya kadang kalau di YouTube itu ada yang ngasih resep, ada yang enggak gitu. Biasanya kalau luar negeri itu jarang ngasih resep kalau video-video luar. Cuma kayak ASMR doang. Kayak cara buat pancake gitu. Gak ada resepnya. Cuma kan kadang kelihatan tuh di timbangan. Terus saya, kalau orang luar pakai segini. Kalau orang Jepang pakai segini. Kalau misalnya orang Amerika pakai segini. Terus saya satu-satuin gitu. Beda-beda ya? Beda-beda pasti. Ukurannya juga beda-beda. Kayak pancake Jepang, pancake Amerika gitu-gitu. Kayak pancake Indonesia gini kan cetaknya pakai kertas. Iya tadi gue lihat tuh. Kalau pancake Jepang udah langsung aja gitu. Kalau pancake Amerika kan yang flat. Itu Amerika apa yang flat ya? Nanya gue. Itu Ukraina. Pokoknya ada yang flat gitu. Ada yang pakai cetakan juga, pencetakan besi, beda-beda juga gitu. Dan Indonesia ini pakai kertas gitu. Bedanya apa sih? Ini gue teknis dulu ya bentar ya. Kenapa enggak lu pakai aluminium? Biasanya buat apa sih namanya? Buat yang masukin ke dalam oven itu apa sih bahannya? Aluminium foil. Nggak bisa dong. Bukan aluminium foil, yang buat kue-kue gitu kan dia bahannya yang stainless. Iya stainless ya. Kenapa nggak pakai itu? Karena biar sama aja, biar ngikutin aja saya. Soalnya waktu ini kan saya terinspirasi buat ini dari souffle pancake yang ada di Tangerang. Dulu tuh itu 2 tahun lalu benar-benar viral banget. Capek-capek belajar Amerika, Jepang, apalagi tadi ujung-ujungnya Tangerang. Kenapa nggak langsung dari awal Tangerang resepnya? Itu saya juga datang situ. Saya datang, maksudnya saya beli. Kok rasanya, maksudnya saya kan nyobain juga yang di mall, maksudnya sama yang ini rasanya enak. Cuma mungkin dia bukan selera saya ya, bukan gak enak, sorry. Beda aja gitu. Kayak ya gitulah pokoknya. Oke. Nah terus saya lihat tuh cara buat kayak gini. Terus kalau dia tuh pakai kertas. Makanya saya ngikutin, ini kayaknya ciri khas Indonesia deh, pakai kertas. Malah ada saya lihat di tutorial di YouTube pakai daun pisang. Daun pisang. Berarti nggak ngaruh dong ya, mau kertas, mau daun pisang, mau stainless. Oke. Nah ini sampai di sini obrolan. Gue nangkapnya adalah ternyata lu memanfaatkan fasilitas yang ada dan memulai bisnis bisa aja tanpa harus modal gede ya. Tanpa harus modal gede. Iya kan, lu browsing semua kan, dari internet semua kan. Modal kuota berapa sih gitu kan? Iya. Habis itu lu nontonin semuanya, gas. Kayak akhirnya lu pakai resep yang dari Tangerang. Enggak. Di Tangerang saya nggak tahu resepnya gimana. Maksudnya saya nanya. Cuma ngeriset doang. Lihat doang, riset, makan gitu. Akhirnya lu pakai resep yang mana? Saya bikin resep sendiri. Lah terus ngapain capek-capek ngeliat orang Amerika bikin? Jepang bikin? Ya kan dilihat gramasinya. Di ini segini. Terus saya campur-campur. Segini nih yang pas kayak gitu. Buat lidah Indonesia. Lebih tepatnya buat lidah saya. Subjektif lu bikin makanan cuma buat enaknya lu doang. Lah kalau konsumen gak enak, tapi lu bisa kayak gini, ya gue sih pas ya. Iya kan? Gimana caranya? Berarti kita udah
satu Enggak sih, generasi. lebih tepatnya saya kayak yang di mall nih rasanya kayak gini. Yang di kaki lima rasanya kayak gini. Coba disatuin. Kayak gitu. Oh, oke. Kayak misalkan ini krim yang atasnya tadi itu saya nggak beli. Kalau orang-orang rata-rata beli kan. Kalau yang di kaki lima ya, rata-rata dia jual pancake krimnya beli. Krim kayak dia pakai mungkin selai atau pakai flat atau pakai kayak gitu-gituan lah pokoknya. Kalau saya bikin handmade semua. Emang iya. Gue nggak lihat lagi pas jadinya tadi. Beli berarti lu pakai yang tiramisunya. Iya gue lihat sih lu tiba-tiba nuang begituan, tapi lu itu bikin dulu ya? Bikin dulu tadi saya prepare jam 11. Jam 11 pagi. Apa bahan-bahan dari tiramisunya? Kenapa? Bahan-bahan dari tiramisu sama. Rahasia. Bukan lu pelit amat lo, tipis-tipisnya aja. Dari apanya lu beli di Shopee paling. Enggak dong. Selai tiramisu ada. Intinya kalau misalkan ini kita buatnya itu custard, itu perpaduan custard sama whipped cream. Kalau misalkan yang di mall-mall itu rata-rata pakai whipped cream, makanya ada sensasi dinginnya kan. Iya. Nah kalau yang di sini ini pakai custard sama whipped cream. Kalau kita pakai whipped cream doang, nyampe rumah udah cair. Soalnya dia es kan. Pas saya awal-awal pakai whipped cream doang pas jualan. Terus saya coba lah kok cair nyampe rumah ya. Terus coba cari-cari lagi ditambahin custard Oh custard itu bisa jadi buat pengikat juga gitu. Terus akhirnya inilah custard sama whipped cream disatuin. Nah terus kalau rasa-rasanya tinggal itu yang rahasia. Iya memang. Pokoknya intinya saya bikin base itunya dulu, toppingnya. Satu base itu kayak plain, baru saya kasih rasa. Kan ada pakai es krim juga tuh kadang. Iya. Lu nggak pakai itu? Niatnya sih gitu. Cuma kayaknya kalau rata-rata kan dibawa pulang ya. Kalau nyampe rumah cair. Pakai es krim sendiri aja. Konsumennya beli sendiri. Iya. Ya kalau mau modif. Nah, masuk ke ranah promosi, pemasaran ya. Gimana caranya lu bangun kontennya kah, atau mungkin lu hanya bermodalkan gue pede, optimis gue gitu kan, apa segala macam ya. Katanya lu punya kisah ada satu partner lu yang nggak percaya dengan kita tarik ulang dulu ya. Iya ini, dong, pengen tahu nih mulai bisnis lu, kasih solusi dong ke mereka dong. Ini awal-awal nih saya buka sama pacar saya sama teman saya. Ini saya nggak ngeluarin modal. Modal siapa? Enggak, maksudnya bukan saya nggak ngeluarin ya. Waktu itu saya ada pegangan. Cuma saya kalau buat modal ini mendingan pegangannya dikip dulu deh. Saya nyampe minjem ke kakaknya temen saya buat modal buka ginian. Gila, niat juga lo ya. Niat berapa banget. waktu itu? Waktu itu kecil, cuma 9 juta. Dapat gerobak semua. Gerobak pakai gerobak bekas. Beli kompor bekas. Kompor souffle pancake itu khusus mahal. Kayak 3 jutaan, 4 jutaan. Waktu itu beli bekas cuma 1,5. Ingat banget. Dari Bekasi kita COD-an ke mana tuh, Tangerang apa BSD gitu kalau gak salah. Nyamperin. Iya, terus habis itu ya pokoknya buat lain-lainnya lah, kayak mixer segala macem. Itu habis 9 juta. Itu kita bagi 3 juta. Dan itu 3 juta saya minjem ke kakaknya temen saya. Yang 3 jutanya masing-masing mereka lah ya. Ya mereka partneran kan maksud lo kan? Ini sama pacar saya sama temen saya. Iya, maksudnya kan mereka punya caranya sendiri untuk dapetin 3 juta tadi. Kalau lu 3 jutanya minjem. Kayak gitu. Terus udah gitu kita cobalah buka di Galaxy pertama, Galaxy Bekasi. Kenapa di Galaxy? Ini gue sambil mau telaah nih. Karena di situ rame. Orang-orang di situ banyak yang makan. Kayak maksudnya kayak tempat makan lah, orang tahu kayak kalau orang Bekasi kayak misalkan malam minggu kemana? Galaxy gitu. Tahu. Yang dekat mana? Dekat Kopi Kenangan apa yang mau ke arah masjid? Danau. Ya oke. Iya. Itu kita sewanya di depan garasi orang, sewa lapak ya. Berapa sewanya? Berapa waktu itu? 1,1 per bulan. Oh iya, ada mall juga kan, Galaxy apa namanya? Grand Galaxy. Iya kan rame juga tuh di situ ya, emang Galaxy. Itulah harapan kita. Oh ini mah rame kayaknya nih di sini nih. Nah di situ sayangnya saya belum promosiin. Tiba-tiba muncul tuh ngejogrok di situ. Iya tiba-tiba udah di situ aja jualan.
Terus juga sebulan akhirnya yang beli cuma satu orang tiap hari, 2 orang. Udah 9 juta. Enggak, ini yang ada kita malah buntung 3 juta. Bahan baku, sewa lapak, segala macem. Bertahan berapa lama tuh? Sebulan doang. Ya Allah. Ini kuncinya ya, lu kan supply. Demand itu harus diciptakan, bro, di-create, bro. Lu bikin media dulu kek, lu bangun personal branding dulu kek, tiba-tiba ngejogrok di situ. Lah siapa yang mau nyikat demand, kagak ada yang tahu kagak lu create demand creation. Itu udah awalnya udah dikontenin, cuma masih konten-konten pemula gitulah, kayak ya guys, pancake kita nih baru buka gitu-gitu doang. Kan saya kan sebelum konten ini pancake kan kontennya komedi. Oh, akun lo ya? Iya, TikTok. Akunnya akun komedi gitu. Maksudnya apa, video-video komedi gitu. Iya, oke. Terus laku komedinya berapa followersnya? 200 atau 300 ribu gitu. Udah nyampe 200 ribu. Iya. Terus lu bikin pancake langsung buka di pinggir jalan, sewa di Galaxy dengan harapan 200 ribu, masa sih nggak ada yang nonton? Nah, nyatanya enggak. Ada paling 1-2 orang. Memang mau segede apapun followers, tapi kalau demand atau permintaan nggak dibikin susah juga ya. Susah. Kita harus nge-branding yang penting itu. Iya. Yang di-create, di-branding, baru mulai tuh muncul ke permukaan tuh. Iya. Nah terus udah tuh akhirnya sebulan hancur. Gerobaknya ini juga gerobak punya temen saya. Gerobak bekas gitu. Pokoknya. Terus nih, ini mungkin udah juga jalannya kali ya. Terus pas saya udah kan 1 bulan kan bangkrut. Di hari ke-28 lah gitu. Saya ada endorsean TikTok. Terus udah gitu, kalau di TikTok kan ada yang bayarannya pakai red card sama yang pakai views kan. Kayak gitu. Nah, terus saya bikin apaan ini ya kontennya ya? Coba bikin a day in my life jualan pancake gitu. Akhirnya meledak. Yang mana konten lo yang mana? Wah, udah lama, udah bawah banget. Oke. Akhirnya meledak dan itu juga dibayarnya per view kan. Akhirnya kita lumayan maksudnya saya lumayan buat balikin modal, balikin ke temen saya. Terus saya mikir nih, ini lanjutin gak ya? Tapi saya yakin nih, saya sama pacar saya yakin ini bisa meledak nih suatu saat nih. Akhirnya saya kayak nyari-nyari tempat lagi kan, kayak di mana ya? Terus bukalah, coba cari-cari di alun-alun Bekasi. Dan temen saya tuh udah gak ikutan. Gak percaya. Ya, karena udah trauma diajakin bisnis sama Leo, tapi gak jalan nih bisnisnya. Alah, followers gede doang lo, 200 ribu lo, gak ngaruh, 3 juta gue melayang, dasar lo. Gitu kan, berantem tuh kalian. Tapi saya balikin modalnya. Oh, jadi akadnya tuh piutang. Ya mungkin karena temen kali ya. Iya, maksudnya akadnya memang lu minjem sama dia kan? Enggak, tapi modal dia juga yang tertanam saya balikin. Hah? Kok jadi gitu? Iya, karena saya bilang mungkin temen. Hah? Oh iya, karena teman aja. Iya. Tapi kan kalau iya, aslinya enggak, cuma ini mungkin karena pertemanan aja gitu. Oh iya, bukan dia yang nuntut. Oh itu mah ya kalau lo untuk hitungannya sedekah mah gua enggak tahu ya. Cuma memang kan kalau di akad di muamalah tuh ya, apa bahasa simpelnya ya. Ya secara bisnis tuh kan nggak boleh berubah tuh. Kalau memang investasi ya udah lu tanggung resikonya, untung bareng-bareng, rugi bareng-bareng. Iya. Tapi mungkin lu ada nilai sedekah atau apa, ya udahlah daripada nggak enak gitu. Itu beda cerita tuh. Iya, sorry bentar. Coba atas ini. Mana? Atas lagi atas. Lu lama-lama kayak Roger Danuarta ya. Banyak yang ngomong gitu tuh. Nah kan banyak yang ngomong kan. Yang ini. Ini saya pertama kali jualan souffle pancake tuh. Postingan pertama ini? Iya, postingan pertama. Setelah lu ngomong-ngomongin soal komedi. Terus itu langsung 2,5 juta views. Iya. Dan dibayarnya per view. Loh, ini endorse? Ada endorse ya. Kok ada pancake ya? Oh, a day in my life. Jualan souffle pancake. Ada endorse, dibayarnya per view. Terus viewsnya segitu, lumayan. Gile. Brand apaan? Itu apa sih? Oh, Yoyik. Kok gue tahu nih yang ada di minimarket gitu ya. Enak tuh. Dulu kan TikTok yang dihantam. Iya, Yoyik gue tahu tuh. Gue sampai kena virus TikTok juga tuh. Akhirnya gue juga beli. Tapi memang enak sih Yoyik. Iya. Ya udah, dari situ akhirnya dapat lah uang hasil endorsan. Akhirnya saya beraniin lagi buat di alun-alun Bekasi berdua sama pacar saya. Terus gerobak kan tadi minjem ke dia kan. Saya cari lagi gerobak bekas sendiri. Ya, dibalikin semua soalnya modal awal ya. Iya.
Gerobak bekas saya cari lagi. Saya gak pakai gerobak baru, gerobak second 1 jutaan. Saya cari pakai kompor bekas, jualan berdua doang. Nah dari situ kan saya pikir lah, video a day in my life jualan pancake rame nih. Coba kita branding pancake-nya sambil di TikTok-nya gedein gitu. Tadinya memang ya udah sekedar nebeng endorse. Iya. Tapi pas lu lihat, oh rame. Berarti memang ya mudah-mudahan nih kayaknya insya Allah rezeki gue nih ada di pancake nih. Iya. Rame. Temen lu tapi udah ninggalin lu. Iya. Oh nyesel juga tuh ya. Tapi kita masih temenan dekat. Itu temen deket saya banget. Keren. Jangan dimusuhin, gak boleh. Nah abis itu walaupun udah tuh sempet berantem. Oh, lu emang kerjanya berantem mulu ya? Sama temen lu berantem sama Melvin. Oke. Nah, fokus ke sini ya. Abis itu lu mulai rutin. Itu tetap konsisten berapa penjualan di hari-hari pertama, minggu pertama, bulan pertama? Ini waktu kita jualan di Galaxy itu laku cuma 1-2. Terus juga paling banyak laku 7 kalau nggak salah. Oke. Malam minggu. Notabene kan malam minggu rame kan. Pas kita jualan di alun-alun itu pertama malam minggu. Itu saya nggak berharap banyak lah, kayak ya ini mah minimal per hari dapat lah kayak 10-20 gitu. Dan pas pertama kali buka langsung laku 30 apa kalau nggak salah. Di alun-alun 30 box. Itu padahal branding dan marketingnya belum maksimal. Belum. Strategi apa yang lo pakai? Itu mungkin tempat juga mempengaruhi lokasi. Soalnya itu kan pusat jajanan kan. Iya memang ikhtiarnya bahaya juga kalau hanya bergantung pada tempat ya. Iya. Iya kan kalau tempatnya digusur. Ini kan ngomongin marketingnya secara real ya. Ya cuma kan di situ belum market. Iya cuma ngandelin crowd kan. Cuma ngandelin crowd doang. Iya kalau crowdnya lagi nggak ke situ, kalau tempat itu ditutup. Nah akhirnya di situ tuh saya mulai pede sama pacar saya. Wah gila di sini ternyata bisa lo jual 20 pancake gitu. Yang tadi cuma laku 2 gitu, 10 kali lipat kan. Terus akhirnya ya udahlah coba. Dari situ saya langsung berani nge-hire 2 karyawan. Gak tahu gajinya gimana. Nekat juga lo ya. Emang saya orangnya nekat dari dulu. Gak tahu gajinya gimana. Yang penting udah coba aja lah. Maksudnya kayak buat bantu-bantu. Soalnya kasian juga kan kita berdua doang jualan. Tapi maaf nih bro, gue mau nanya. Berarti lu sendiri juga bukan dari orang yang berada? Bukan. Orang biasa aja saya. Iya nggak maksudnya kan kalau memang ternyata nggak bisa gaji karyawan kan gue pikir kalau berada bisa di backup sama orang tua. Iya, enggak. Nekat juga tuh ya. Nekat. Kayak orang yang nekat. Udah tuh saya ini apa namanya nge-hire 2 karyawan. Nah ini 2 karyawan ini juga ngebantu-bantuin saya nih bikin konten. Kayak misalkan bikin konten tentang pancake lah, gini-gini lah. Akhirnya lah jadilah saya yang transisi dari konten komedi jadi konten jualan pancake. Dan ternyata pas jualan pancake malah dimirip-miripin Lee Min Ho, Korea-Korea. Aduh. Oh iya memang gitu perawakan lo. Bokap nyokap lo emang ada Koreanya? Ada, saya orang Padang. Ini bukannya saya so apa saya gak suka dibilang ganteng atau dibilang mirip Korea. Pertama beban, dan kedua pasti orang yang dulunya saya dulu jelek, hitam, dekil. Beneran. Orang yang dulunya hitam, jelek, dekil, terus tiba-tiba misalkan jadi glowing gitulah ya sebutan katanya, pasti mereka bakal tetap ngerasa dirinya jelek gitu. Pasti kalau misalkan ih ganteng banget tuh, mereka kayak yang ada malah risih gitu. Oke. Kayak maksudnya saya juga dibilang orang Korea atau apa, jadi beban tersendiri kalau saya jujur. Iya maksud gue gini bro, karena tadi ternyata adalah anugerahnya lu punya kata orang-orang paras ketampanan. Iya. Cuma gue mau checklist bentar nih, bagaimana mereka tidak memiliki wajah yang good looking meskipun dia bersyukur gitu loh. Nah berarti kuncinya apa? Tetap ke produk lagi ujung-ujungnya. Produk dan ya kontennya harus menarik. Percuma saya enak apapun tapi kalau orang pada nggak ada yang tahu ya. Iya. Fungsinya konten di situ kan. Konten. Branding, marketing ya. Iya, konten. Ini saya nggak expect ini 46 juta yang nonton. Bener-bener cuma kayak ada anak kecil beli terus tiba-tiba kayak mungkin ada feeling kali ya, Dek mau nggak aku sambil rekam gitu. Ntar ada pakai mic ya kayak gitu. Lah gue baca di komennya katanya gara-gara lu setting pakai mic dia suruh ngomong begitu. Ternyata beneran dia beli. Nah ini saya mau ngurusin juga nih, banyak orang yang kayak ini konten settingan ya. Itu mic-nya lepas dulu dong.
Gimana ya cara ngasih taunya ya? Bro, sebelum lo jelasin, memang ternyata begitu gue juga berkonten, kan gue juga konten kreator, lo juga konten kreator ya. Banyak netizen yang memang ya begitulah. Gue nggak mau panjangin lah kalimat-kalimatnya, takut menghina ya. Jadi ya ada kalanya memang lu nggak bisa ngikutin apa kemauan mereka Kontrol semua. semuanya. Susah bro. Susah. Gue juga paham. Karena gue bikin begini, ada aja yang pasti nyalahin. Iya pasti. Segede Raffi Ahmad aja hatersnya banyak bro. Iya, Susah kalau kita ngikutin apa mau mereka. Iya. Ya lo ngikutin konsumen, ya udah. Yang memang udah di riset, sudah sesuai dengan target behavior atau target audiens yang tepat. Udah konsisten aja. Gue ngomong begini nih, yang komen ada aja yang negatif thinking pasti. Gitu, kayak gitu-gitu aja maksudnya. Kayak contoh, wah ini tadi makan pancake-nya nyebutnya enak banget. Wah pasti ini karena di depan orangnya kan. Betul. Gitu. Satu lagi, netizen ada juga yang memang betul-betul paham, ada yang enggak. Tadi kan lu bahas pancake ya, gue bahas ya. Red Velvet nih, yang udah habis nih depan muka gue nih, ya. Besok sausnya tadi dijual. Iya. Nah, kayak gini Red Velvet aja, mereka tuh kan lebih mengedepankan jempol sama mulut kan, nggak disaring set, kan harusnya begitu. Iya, iya kan? Nggak. Dari sini sih sebenarnya mata. Okay. Set. Netizen nggak pakai mata, ya pakai mata deh boleh deh. Set. Jempol. Ah, kok gitu sih? Atau set. Nggak dipikir. Ada tuh tipe-tipe netizen gue udah menghadapi. Nah, masalah kayak gini aja, orang tiba-tiba kok Red Velvet rasanya begini, kan gitu kan? Nah, banyak salah kaprah. Gue nggak tahu kalau lu ntar mau nambahin juga boleh. Ada yang menganggap tuh Red Velvet tuh kok nggak manis ya? Ya memang begitu Red Velvet, mau gimana? Edukasinya makanya harus bener. Justru kalau memang terlalu giung, terlalu manis, menurut gue nih ya, pasti kan lu ada di komen kan, kok kurang manis nih bang, gitu kan? Pasti, iya. Gitu ya. Terlepas dari memang manisnya beneran ya. Tapi kalau tadi udah lu pecah, bubble gum gimana, Red Velvet gimana, nah itu ada bab tersendiri tuh, ada rumus tersendiri. Nggak lepas dari gula-gulanya, memang Red Velvet memang kagak manis dalam arti yang gula gitu loh. Iya. Banyak yang komen gitu kayak, kok Red Velvetnya gak manis, cheese-nya gak manis. Gimana dong, masa cheese manis, keju manis, Red Velvet masa manis? Ya itu susah sih. gitu. Susah sih ya. Maksudnya gimana gitu, saya ngasih tahu aja juga ya gak bisa gitu. Nggak semua yang merah manis. Itu poinnya. Lu makan cookies di Starbucks juga yang Red Velvet juga, ya nggak manis. Bukan berarti hambar ya. Tapi memang kalau tujuan yang katanya konotasinya manis tuh gula banget, nggak ngejar ke situ memang. Itu poinnya. Makanya rata-rata kalau justru lo menemukan Red Velvet manis, keju manis, ini yang bahaya tuh. Mungkin dikasih pemanis buatan, mungkin dikasih kimia-kimia tertentu, misal gitu ya. Karena memang tujuannya keju juga sebenarnya bukan manis ya, susunya yang manis. Iya. Itu kalau pakai susu kental apa segala macam, pakai kental manis lah istilahnya. Dan ini juga toppingnya juga kita fresh tiap hari buat. Jadi misalkan hari ini apa namanya? Nggak habis, udah buang. Mubazir. Ya kena lagi. Bukan di gimana ya? Kadang kita kasih ke karyawan gitu. Sorry perkataannya kok kasih ke karyawan. Kadang kan pancake juga ada nyisa, kasih ke karyawan gitu. Bro, bahaya emang di sini. Banyak anak-anak kecil kita yang kelaparan di Afrika. Banyak korban-korban yang sedang kesusahan di jalur Gaza, Palestina. Banyak adik-adik kita yang muslimin kita. Free Palestine. Oh iya dong. Iya. Kita berdoa supaya Palestina tuh bebas dari keterpurukan. Amin. Sementara banyak orang susah makan di Afrika, kurus-kurus. Kena lagi. Lu buang. Padahal masih sisa 40 kilo kan? 100. Ya. Tapi gue dapat edukasi itu tuh. Kemarin gue juga sempat ada di kubu netizen gitu tuh. Ada satu video viral. Lu nyampe gak di TikTok lo? Kenapa tuh? Gue lupa tokonya apa. Donat pokoknya. Begitu udah selesai, tutup toko, diambil, dibungkusin, dibuang. Oh.
Itu lu nyebutkan. Sorry. Gak apa-apa kan? Ya nggak tahu, lu ini yang kena UU ITE. Pencemaran nama baik. Oke, nah jadi itu katanya dibuang. Gue baca komen, gue hampir kena sumbu pendek tuh. Ternyata kenapa nggak disumbangin bang, gitu kan? Nah kenapa nggak itu? Gue nggak lagi bela yang mana ya, tapi ada juga yang kalau gue tangkap sih, gue nggak lagi bilang gue yang di pihak mana, tapi bayangkan ketika lu pakai buat besok lu jual dengan kondisi yang udah kadaluarsa, kan bisa jadi mudorot. Tapi kalau disumbang-sumbangin yang terjadi apa coba? Ya lu yang ngomong. Kan saya nanya. Coba yang lu tahu apa? Aduh, enggak, saya nanya dong. Gua nggak tahu. Ya saya juga nggak tahu, makanya saya nanya. Kalau disumbangin dengan kondisi begitu misalnya. Iya. Apa kira-kira? Apa dong? Disangkanya makanan bekas. Iya nggak tahu. Oh iya. Atau mungkin basi. Nggak tahu, saya nggak ngomong gitu. Iya. Makanya itulah kita harus pelajarin lebih dalam ya, karena SOP-nya ada masalah. Mungkin iya kan ada SOP-nya, harus diituin. Ya itu dia sih, makanya dengan sekarang lu berjalan sehari udah berapa bro? Sebulan deh omset. Kenapa? Sebulan omset. Kenapa lu tiba-tiba ngebilang lu dihipnotis lu sama uya-kuya lu? Kenapa tiba-tiba? Oh, nopo? Kalau ngomongin omset sih ya namanya semua usaha naik turun lah ya. Ya diplomatis. Tadi lu ngomong di ruangan gue 100 juta lu sebulan lo. Kan gue sukanya mancing, gue dan jurnalis ya pura-pura nanya pasti. Kalau nggak mau jawab yang gue jawab. Iya, pernah kita dapet omset itu nyampe 100 juta. Omset ya. Gitu dong. Iya, omset. Tadi lu obrolin di ruangan gue aja. Iya, omset. Masa ditutup-tutupin lah. Iya. Ya itu mungkin ya, cuma itu kan nggak tiap bulan. Ada juga kita pernah omset cuma berapa sih? 50 juta. Enggak. Kayak misalkan omset 10 juta. Mungkin bisa jadi dapat saya cuma 700.000. Oh, karena kok modal lu gede banget biaya produksi. Iya kan? Gaji karyawan, tempat, lahan, listrik gitu. Oh iya benar. Karena memang ada cash flow di situ ya, yang mungkin harus lo keluarin serentak di saat itu. Iya. Mungkin harus lo bayar ke vendor atau supplier. Ya itulah, makanya hati-hati. Dan pas omset 100 juta itu kalau nggak salah saya sebulan nyampe 4.000 box apa ngejual pancake ya. Dahsyat. Terus udah gitu itu saya bersihnya kalau nggak salah cuma 10 juta apa. Enggak. Sebenarnya bersihnya itu adalah, cuma itu di saat itu kita lagi pengen pindah ke ruko. Jadi yang omsetnya 100 juta dipotong semua gaji karyawan, bahan baku segala macem, terus pindahlah ke ruko. Dapat cuma kurang lebih 10 juta. Iya memang kalau pengusaha tuh UMKM tuh hati-hati dengan cash flow memang. Iya, emang duit muter terus. Iya, karena kan flow-nya begini kan, kalau di keuangan ya, makanya matriksnya tuh plus ya. Iya. Profit, loss, surplus, defisit. Kalau lihat dari depan ya, profit, loss, surplus, defisit. Kadang juga kita kelihatan rugi, tapi ternyata surplus juga ada. Kadang kita profit, tapi defisit. Gara-gara kayak gitu, wah untungnya gede. Tapi ternyata di saat udah itu kayak, wih omset 100 juta nih, wih nyayur. Gak taunya ya. Taunya pas lagi di momen itu lo harus bayar supplier, lo harus bayar vendor, gaji karyawan, pindah tempat. Makanya hati-hati, mendingan lo pertahanin surplus. Lo punya cash, karena cash is king. Cash itu yang paling penting. Iya, semua orang butuh cash. Iya benar, itu yang lebih bahaya gitu loh. Nah makanya balik lagi tadi ditanya kan kayak sebenarnya apa sih kayak marketingnya? Gak tahu, saya jawab aja jujur. Kayak itu tuh anak kecil datang tiba-tiba saya, deh boleh nggak aku rekam sambil ngelayanin. Terus mamanya yang semangat, oh iya sana masuk TikTok sana gitu. Oh mamanya tahu. Terus kayak Jessica Jane, ini juga Jessica Jane nggak sengaja lewat. Bukan pengen ke situ. Tapi tahu ada fenomenal viral. Dia tahu. Lah kok? Itu aja dia, masnya TikToker ya katanya gitu. Nggak tahu dia. Cuma tiba-tiba lewat, terus dia beli pancake saya kebetulan. Terus saya juga nggak itu sebenarnya kayak Jessica Jane kan. Terus katanya,
Kak boleh saya sambil record juga nggak Kak? Kan dia bawa kamera kan, saya juga sambil record. Udah cuma naruh kamera gitu doang. Terus tiba-tiba ya 38 juta, terus 46 juta gitu. Gak tahu makanya kalau ditanya apa. Sebenarnya gini bro, kalau dari versi gua, lu udah memenuhi syarat dalam berkonten. Cuma memang blueprintnya yang lu jalanin, blueprint gimana ngomongnya? Ya pokoknya fundamental lah kali ya. Nah mungkin lu nggak tahu nih maksudnya apa. Ini yang gue jalanin tuh apa sih metodenya gitu kan. Itu memang lu masuk di beberapa kategori konten, ada 6 tuh. Ini koreksi kalau gue salah ya. Kalau yang gue lihat kan memang ada entertainment, ada education, ada inspiration, ada connection, conversation, promotion. Gue nggak tahu di ranah ini lu lagi mengedukasi nggak cara masak? Enggak ya? Berarti bukan education tuh. Nah di sini juga how to gitu nggak ada? Gimana cara bikinnya nggak ya? Nah akhirnya saya ngerti di situ. Di konten saya tentang pancake, tapi ada yang mengedukasi, ada yang entertaining, ada yang komedi, sama ada conversation, ada percakapan. Percakapan. Iya, dia mau apa deh? Orang mau tahu kan? Itu akhirnya saya pecah-pecah tuh. Akhirnya di situ saya baru ketemu. Inspiration juga ada. Gila menginspirasi ya. Nah, ini anak-anak muda, tapi benar anak-anak muda bikin pancake pinggir jalan, gerobak. Tapi saya nggak tahu, saya ternyata banyak juga yang terinspirasi dari saya gitu jualan pancake. Nah ya itu makanya. Makanya kalau lu ngomonginnya tadi adalah lu bilang bahwa gua nggak tahu nih pakai apa. Sebenarnya memenuhi syarat itu tuh. Iya. Poinnya tuh. Nah tapi kan bahayanya gini bro. Gua nggak tahu, gua nanya ya. Bukankah nantinya ketika lu berjalan tanpa blueprint yang jelas, fundamental yang tepat, karena dengan adanya fundamental kan bisa ngeles tuh nantinya ketika ada badai nyerang dari depan, lu tahu ke kanan apa ke kiri. Iya. Nah, bukannya kalau lu tiba-tiba jalan itu malah menjadi bahaya, bro? Kalau lu nggak jalanin berdasarkan fundamental. Contoh misalnya orang udah bosan dengan konten entertainment, tapi menurut lu gas aja terus. Nah, terus lu mau beralih kemana kalau lu nggak pakai? Kan itu makanya dibagi 4. Ada yang kayak entertaining, ada yang ngobrol-ngobrol doang, ada yang edukasi segala macem. Iya, itu poinnya. Nah, tapi kalau buat teman-teman kalau mau tahu blueprint yang jelas, fundamental yang benar dalam berbisnis, insya Allah saya sama Om Deddy Corbuzier lagi bikin pelatihan atau workshop. Masuk tuh, nih gue kasih tahu nih. Sambil jualan nih. Gak apa-apa. Jadi ada namanya 360 Business Blueprint. Gue, Om Deddy Corbuzier, Coach Rene Suhardono, Coach Yusak, Coach James Gui, Coach Muhammad Ismail. Ini berenam tanggal 20 sampai 20 November ya. 20 sampai 23 November. Akhir November tuh tentang ilmu bisnis, dikasih tahu dari segala cara. Dari ada istilahnya kalau ngomongin perusahaan kan ada direktur marketing, ada direktur finance, direktur operation, direktur keuangan, direktur HR, direktur sales, branding, marketing gitu-gitu. Nah itu dibagikan semuanya tuh. Nah jadi teman-teman ketika berjalan berkonten, berbisnis, tahu kalau gue ngelakuin ini ketika ada viewsnya turun, ketika marketingnya turun, gue harus kemana nih? Gue mau pakai strategi yang mana? Itu pentingnya blueprint. Itu ntar tuh nih. Informasi lebih lanjut, klik aja link di deskripsi di bawah. Siap. Nah, jadi kedepannya lo bakal mau berapa cabang bro? Nambah lagi cabangnya? Apa kira-kira? Niatnya sih pengen buka cabang. Cuma kan ini kita kan jualan kaki 5 ya. Nah ini musim lagi nggak jelas kan. Takutnya saya ada rencana pengen buka di Bandung. Sama ada yang nawarin buka di Malaysia. Wah, smart. Soalnya ini kenapa saya buka Soufflé Pancake, waktu itu nggak ada yang jual di Bekasi. Saya pengen jadi penjual Soufflé Pancake pertama di Bekasi gitu. Cuma itu doang. Nah di Malaysia belum ada yang jualan. Iya, tapi kalau lu nggak ngonten di sana berat ya, juga. Harus ngonten dong. Itu maksud gue. Harus ngonten. Dan nggak taunya ada penonton saya yang udah duluan buka di sana. Ganteng juga. Ya gitulah, cuma ya ganteng. Kesannya gimana saya ngomongnya? Iya. Udah kecolongan tuh. Udah kecolongan cuma nggak apa-apa lah. Oke. Maksudnya dia juga kan, berarti kan dari apa yang saya buat kan bisa diambil buat orang gitu, ambil baik buat orang gitu. Coba sekarang terakhir bro, gimana lokasinya lebih detailnya? Ini buat teman-teman biar bisa meramaikan ini. Kalau saran gue sih ini kayak di pancake di mall-mall mewah nih bro. Mewah. Dapat nih, bisa lo begitu karena lo benar-benar serius yang ngejalanin nih.
Bener-bener serius. Nah, coba di mana informasinya atau mungkin alamatnya di mana sih, Bro? Alamatnya ada di alun-alun Bekasi, namanya Rubel Souffle Pancake. Oke, di Iya. sebelah mananya? Kalau kalian ketik di Google Map ada kok Rubel, RUBELL Souffle Pancake. Di dekat Polres Kota Bekasi sama samping BPJS Kesehatan Kota Bekasi. Oke, itu coba Di masuk ke alun-alunnya. Instagram. Nah, di sini ya. Oke, Souffle Pancake. Bawa lagi. Itu ada lengkap. Ini nggak terlalu aktif Instagram. Detailnya di sini ya. Oke. Sekalian mau foto-foto juga boleh dong kalau datang ke sana dong. Boleh. Anak kecil yang tadi juga kalau bisa diajakin konten lagi tuh, Bro. Boleh. Lumayan magnet views. Iya. Ya, ada yang mau disampaikan nggak buat teman-teman? Mungkin lo mau informasikan ada menu baru kah, ada apa segala macam ya? Apa ya? Hmm. Kalau menu baru sih kita ada ntar lagi mau di launching ini rasa strawberry, taro sama vanilla. Oke, fokusnya di situ dulu ya. Berarti minumannya di nggak situ. lo bikin ya? Minuman. Apapun Niatnya itu. juga pengen bikin minuman tadinya. Cuma nanti masih belum Nanti diseriusin. sama rencananya tuh pengen buka cabang gitu. Cuma yang tadi saya bilang kayak ini kan cuaca nggak mendukung, apalagi juga ini kaki lima kan. Dan ini udah mau masuk musim hujan gitu. Buat yang versi ruko aja. Ya percuma kalau musim hujan gitu, nggak kemakan pasti kos ya. Kan belum tahu. Iya juga Masa sih. hujan disalahin? Kalau emang marketnya bagus, masih Kan anget-anget. Ngeliat cuaca juga. Maksudnya, saya kan basicnya pedagang kaki lima yang saya pengen ini. Sebenarnya di ruko itu juga yang saya pindah ke ruko konsepnya tetap kaki lima, bukan ruko. Oh, jadi kayak konsepnya gerobakan lah ya. Iya, karena saya emang suka kayak gitu-gituan, kayak yang kaki lima gitu. Kalau mau, aduh, saya lebih suka makan angkringan saya mah. Keren. Ya tenang lah. Kalau memang misalnya lu buka terus tiba-tiba mandek kan pasangan lu siap support. Iya dong. Kan gue baca komen katanya. Kenapa tuh? Katanya lu sama dia gara-gara dia kaya, makanya lu mau deketin. Enggak dong, itu emang yang komen-komen gitu. Saya juga heran. Balik lagi nih ya ke head komen itu nggak bisa diatur. Kayak misalkan tadi, kayak ada pelanggan baru kemarin deh. Dia ternyata langganan saya. Kan saya ke situ kan yang nggak setiap hari dan ada 3 tempat kan pindah-pindah gitu. Terus kayak tiba-tiba, Kak boleh nggak saya rekam gitu. Terus tiba-tiba maksudnya saya rekam kayak tadi jual beli kayak adek tadi. Terus tiba-tiba dia ngomong, iya nih aku langganan nih di sini gitu. Aku sering beli. Padahal saya nggak tahu gitu maksudnya. Terus tiba-tiba, alah konten settingan. Gini. Mic-nya dong itu kalau settingan yang bener mic-nya taruh dulu gitu-gitu. Susah bro. Susah. Terus juga sekelas kayak kalau bikin konten gitu misalkan sama pacar saya, ada aja yang ngehujat gitu. Hujatnya gimana? Kayak misalkan, kok cowoknya begini, ceweknya begitu. Maksudnya kayak, wah, pacarnya kurang cantik apa coba? Masya Allah. Udah nge-support yang buat ngehujat nih ya. Tuh, lu catat. Meskipun kalian cantik, tapi kalian gak bisa gantiin atau nge-support segala macem tuh. Bisa aja si Paul lagi buaya lo. Ketaker, gue dulu juga mafia bro, bandel gue dulu, udah ketaker gue dulu kurang buaya apa? Kayak gue nggak tahu cara main lo, buaya, paham gue. Gue dulu kan juga penjahat. Penjahat apa tuh? Iya bro, setidaknya bro, ketika lo sama pasangan lo ke depannya, iya kan meskipun dia sekarang kaya raya, tapi kan setidaknya lo emang pengen duitnya dia. Banget. Enggak dong, saya nggak pernah dong minta duit sama sekali enggak. Menu baru pokoknya gue tunggu strawberry dan lain sebagainya. Sama bentar, satu lagi kayak misalkan yang kayak tadi gitu emang susah gitu. Kalau emang udah hati-hati yang sirik kan kayak misalkan, kalau saya jujur nggak pernah kepikiran dengan komen-komennya ngejelekin pacar saya gitu. Cuma kalau misalkan di pacar sayanya kadang kepikiran gitu. Kan saya juga kayak gak enak gitu. Sementara saya orangnya cuek banget gitu. Mau ada orang yang komen, alah ini segala macem. Cuma kalau yang komen gitu saya ngerasa gak enak juga gitu. Kasihan sama pacar saya kayak di komen-komen gini. Cuma yang komen-komen gitu kayak ya udah hati-hati orang yang sirik aja gitu. Kayak orang-orang yang, kalau orang yang normal pasti bakal komen kayak, wih keren banget ceweknya, bisa nge-support segala macem. Bukan saya yang ngebagus-bagusin dia gitu. Karena banyak juga yang komen kayak gitu. Ya udah, pokoknya kalau lu misalnya nggak, siapa namanya? Misalnya lu capek, udah ganti aja pacarnya.
Apalagi cuma mau duit lu doang. Ih, gua mah ganti. Beb, kirimin 100 juta nanti. Kita kasih solusi.